Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, nama saya Ananda Irfan Kurniawan dengan NIM 200509740053 dan dari kelas PTI 2020A tentunya di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemaparan mengenai proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu judul saya simulasi jaringan komputer di perpustakaan Desa Petiken. Pada percobaan ini saya membuat skenario seperti ini, di mana saya memasukkan 2 router, kemudian ada 3 buah switch, di mana setiap lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ini terdapat masing-masing switch. Kemudian ada 2 buah switch access point, maksud saya ada 2 buah access point. Yang pertama ada pada lantai 1, yang kedua ada pada lantai 2. Kemudian ada 8 buah PC, di mana pada lantai 1 terdapat 4 PC dan lantai 2 terdapat 4 PC. Kemudian ada 5 buah server, di mana pada lantai 1 terdapat 1 server, lantai 2 terdapat 1 server, dan lantai 3 terdapat 3 server. Kemudian ada 4 buah laptop dan 4 buah smartphone. Mengenai laptop dan smartphone, pada lantai 1 saya letakkan 3 buah laptop dan smartphone, dan pada lantai 2 saya letakkan 1 buah laptop dan smartphone. Kemudian saya juga meletakkan 2 buah printer pada skenario ini, yang dimana printer ini terdapat hanya ada pada lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk penyusunannya saya susun seperti ini. Lalu ketika kita ingin menambahkan sebuah kabel pada switch, langkah awal kita harus masuk ke dalam switch tersebut untuk menambahkan flash internetnya. Kita berfokus pada lantai 1 terlebih dahulu. Jadi kita masuk pada switch 1, kemudian kita matikan terlebih dahulu untuk switchnya, dan ini kita pindahkan karena mungkin kita butuh 8 ya, kita tambahkan saja 8. Jadi kita masukkan ini 4, kita hitung jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8, sudah pas 8. Kemudian kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Karena sudah telah nyala, mungkin kita langsung hubungkan saja flash internetnya. Untuk switch 1 menggunakan flash internet 01, kita hubungkan ke PC 1 flash internet 0. Kemudian switch 1 juga dihubungkan dengan PC 2. Lalu kita hubungkan juga dengan PC 3. Kemudian kita hubungkan switch 1 dengan PC 4. Selanjutnya kita hubungkan dengan access point. Ya, ini belum terdapat printer, mungkin langsung saya tambahkan printer. Nah, kita letakkan di sini untuk printer lantai 1. Kita ubah namanya, ini tuh printer 1. Kita hubungkan flash internetnya. Nah, ketika ini sudah terhubung, kemudian kita hubungkan ke router 1 dengan menggunakan kabel yang putih ini, guys. Sini. Lalu lakukan kembali switch 2 sama seperti switch 1. Jadi ini
kita buat tes internetnya hingga ya ini posisi masih nyala, kita matikan seperti ini. Penggunaan JPE kita masukkan hingga berjumlah 8 seperti ini, lalu kita nyalakan. Kemudian untuk switchnya kita hubungkan dengan kabel bus internet. Kemudian bus internet 1 dihubung bus 6, kita hubungkan kabel terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan ke access point, lalu kita hubungkan ke server, lalu kita hubungkan ke printer, kemudian kita hubungkan ke router seperti ini. Kemudian setelah dihubungkan, kita juga hubungkan switch 3 ke server yang ada. Jadi pada lantai 3 ini kita hubungkan karena ini nggak terlalu banyak, maka kita tidak mengkonfigurasi untuk settingan flash internetnya seperti ini. Kemudian untuk switch 3-nya ini kita hubungkan dengan router, tepatnya pada router 2, dan kemudian untuk router 2 kita hubungkan dengan router 1. Seperti ini. Oke, ini terlihat bahwasannya untuk kabel-kabelnya sudah dapat terpasang, dan selanjutnya langkah awal kita berfokuskan pada lantai 1 terlebih dahulu. Nah, pada lantai 1 ini terdapat server 1, dimana untuk setiap server mungkin kita rename, baik dari lantai 1 dan lantai 2 kita rename dengan menambahkan kata DHCP. DHCP menggunakan huruf besar. Kemudian pada lantai 2 server 2 kita ubah juga untuk menambahkan DHCP server 2 seperti ini. Nah, setelah kita rename, kita akan berfokus pada lantai 1 terlebih dahulu, tepatnya pada ruang perpustakaan buku jenjang SD hingga SMP. Angka pertama kita fokuskan pada server. Nah, ini adalah sebuah server, kemudian kita isikan pada statiknya, kita isikan ke IP configuration-nya. Untuk IP kita masukkan 192.168.53.1, dan kemudian untuk subnet max kita biarkan seperti ini, dan kemudian untuk default gateway kita ubah dengan 192.168.53.21. Kemudian untuk DNS
kita isikan 200.165.53.11 seperti ini. Jika sudah, kita setting untuk DHCP nya, masuk ke service, ke DHCP. Nah, untuk DHCP nya jangan lupa untuk klik on pada service-nya. Kemudian untuk default gateway nya kita isi 192.168.53.21. DNS server kita isi 200.168.53.11 seperti ini. Mungkin kita cek terlebih lagi untuk default gateway 192.168.53.21 dan untuk DNS server 200.168.53.11. Nah, ini kan ada 168 ya, mungkin kita bisa di cross check kan terlebih dahulu, karena untuk DNS server 200.165.53.11. Kemudian untuk start IP kita isi 192.168.53 kemudian 0, dan subnet max kita biarkan seperti ini. Dan untuk maksimum number user kita maksimumkan untuk 254 seperti ini, karena namanya masih istilahnya di sini masih sama, jadi kita klik save saja. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian kita konfigurasikan untuk semua device menggunakan DHCP. Nah, pada PC1 kita ubah IP konfigurasinya, kita menggunakan DHCP. PC1 sudah tersambung dengan DHCP. Kemudian PC2 kita gunakan untuk DHCP, PC2 juga sudah tersambung. PC3 kita sambungkan dengan DHCP, PC3 juga sudah tersambung. PC4 kita sambungkan dengan DHCP. PC4 juga sudah. Kemudian untuk printer kita ubah juga, untuk flash internetnya kita menjadikan DHCP, juga sudah berubah. Nah, untuk semua device sudah berubah ke DHCP. Kemudian kita lanjut untuk di access point-nya. Kita masukkan konfigurasi untuk port. Nah, pada port 1 kita ubah default 1 ini menjadi SSID-nya menjadi WiFi lantai 1 pakai huruf kecil semua. Kemudian kita autentikasikan dengan WPA 2 PSK, passwordnya 123456778 seperti ini. Jika sudah, kita setting untuk smartphone-nya. Nah, untuk smartphone-nya kita masuk ke wireless. Untuk SSID-nya kita ubah sama seperti tadi, yaitu WiFi lantai 1, WPA2 PSK-nya kita ubah, passwordnya yaitu 123456778. Kemudian smartphone 2 kita juga ubah, untuk wireless 0-nya
kita masukkan WiFi lantai 1, WP2 PSK nya kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian juga smartphone 3 kita ubah juga SSID nya. Seperti ini. Jika sudah, jangan lupa untuk laptop juga. Akan tetapi untuk laptop ini kita perlu perhatikan terlebih dahulu, kita harus mematikan laptopnya. Kemudian kita pindahkan untuk PT laptop ini diganti dengan PT laptop NM1W. Lalu kita konfigurasikan wirelessnya, ya kita on-kan terlebih dahulu laptopnya. Kemudian kita on-kan dengan wireless 0 nya, kita masukkan SSID nya WiFi lantai 1, kemudian WP2 PSK nya kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah selesai, kita silang, lanjut ke laptop 2, lakukan hal yang sama. Jangan lupa untuk mematikan ya, karena saya sering kali lupa untuk mematikan laptop ini. Kalau lupa biasanya ada notif seperti itu. Kita nyalakan lagi, masuk ke config, ke wireless 0, kita isi SSID nya dengan WiFi lantai 1, kemudian WP2 PSK nya kita isi 1 sampai 8 ya. Nah seperti ini. Kemudian lanjut, kita matikan laptopnya, kita ganti ininya, kemudian kita masukkan PT laptop NM1W dan kita nyalakan laptopnya. Konfigurasinya wireless 0, kita ubah default dari SSID nya menjadi WiFi lantai 1, kemudian WP2 PSK nya kita masukkan sampai 8 seperti ini. Nah ini terlihat bahwasanya untuk semua device baik smartphone dan laptop itu juga tersambung ke akses point 1. Nah kita bisa lihat bahwasanya lantai 1 ini sudah tertata. Untuk tahap selanjutnya kita akan beralih ke lantai 2. Nah pada lantai 2 ini kita setting terlebih dahulu untuk DHCP server 2 nya agar dapat diakses di setiap device-nya. Oke, kita setting terlebih dahulu, kita masuk ke DHCP lalu ke config. Awalnya ke ini dulu aja, IP konfigurasi. Nah jangan masuk ke config terlebih dahulu karena kita akan mengedit IP konfigurasinya, karena pada DHCP server 2 ini untuk IP nya masih kosong. Oleh karena itu kita isi dengan 192.100.53.1. Untuk subnet mask kita biarkan seperti ini, dan untuk default gateway nya kita masukkan 200.165.53.41. Kemudian untuk DNS server kita juga masukkan 200.165.53.11. Nah jika sudah, langkah selanjutnya kita akan beralih ke service, kemudian ke DHCP. Nah ini jangan lupa untuk service-nya kita klik on, kemudian default gateway-nya kita masukkan sama seperti yang kita masukkan pada IP konfigurasinya, yaitu 200.165.53.41. Kemudian untuk DNS servernya kita masukkan 200.165.53.11. dan untuk start IP nya kita isikan 192.100.53 dan yang ini adalah 2. Kita start mulai 2. Oke,
Dan untuk maximum number of user kita isi 254. Selanjutnya jangan lupa untuk klik save terlebih dahulu. Jika sudah, kita lakukan sama seperti tadi. Kita nyalakan semua device menggunakan DHCP. Setelah itu jangan lupa printernya dibuat konfigurasi DHCP. Jadi kita mulai dari PC 5. IP konfigurasinya kita isi DHCP. Nah, PC 5 sudah tersambung oleh DHCP. Kemudian kita ke PC 6. Kita sambungkan. PC 6 juga sudah tersambung dengan DHCP. Kemudian kita ke PC 7. PC 7 juga tersambung oleh DHCP. Kemudian kita ke PC 8. PC 8 juga sudah tersambung oleh DHCP. Kemudian kita ke printer. Nah, untuk config-nya ini gateway DNS IPv4 nya kita isi dengan DHCP. Nah, seperti ini. Kita cek juga mungkin. Nah, jika sudah, tahap selanjutnya kita akan beralih ke lantai 3, di mana lantai 3 ini adalah ruang buku jenjang SMA hingga dewasa. Pada lantai 3 ini mungkin ada server 3, server 4, dan server 5. Nah, untuk server 4 mungkin kita bisa ganti untuk penamaannya. Untuk server 4 ini kita namakan DNS server. Seperti ini. Lalu untuk server 3 kita namakan FTP dan mail server. Dan server 5 kita namakan untuk web server. Seperti ini. Nah, setelah kita ubah penamaannya, maka langkah selanjutnya kita akan mengotak-atik pada masing-masing DNS server ini. Oke, pada DNS server ini masuk ke setting IP, di mana IP address kita isi 200.165.53.11, dan kemudian untuk subnet mask kita biarkan seperti ini, dan untuk default gateway kita ubah 200.165.53.41 seperti ini. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya kita cek untuk FTP mail dan server. Kita masuk ke IP konfigurasi. Untuk IP-nya kita masukkan 200.100.53.21, dan subnet mask kita biarkan seperti ini. Untuk default gateway-nya kita masukkan 200.100.53.41 seperti ini, dan untuk DNS server kita ubah jadi 200.100.53.11 seperti itu. Kemudian kita beralih ke web server. Kita ubah untuk IP konfigurasinya. IP konfigurasi dari web server yaitu 200.100.53.21
Oke, mungkin 21 setelah ada mungkin kita ganti dengan 31. Subnet max kita biarkan seperti ini. Kemudian untuk default gateway-nya kita isi 200.100.53.41 dan untuk DNS servernya kita isi 200.100.53.11. Nah, seperti ini. Mungkin ini ada yang masih terlihat belum tertata ya di lantai 2. Jadinya kita kembali lagi ke lantai 2. Mungkin di sini pada smartphone dan laptopnya di lantai 2 ini belum terhubung. Kita hubungkan terlebih dahulu sama seperti tadi dengan cara masuk ke access point, kemudian ke config dan ke port 0. Nah, ini kan port 0 nggak ada, jadi kita masuk ke port 1. Kita ubah untuk SSID nya, kita ubah yaitu WiFi lantai 2, dan kita menggunakan WP2 PSK nya itu 1 hingga 9 seperti ini. Jika sudah, kita close, kemudian kita hubungkan smartphone partnya wireless 0 WP2S, dan di SSID nya kita ganti WiFi lantai 2, dan PSK pasnya kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 hingga 9 seperti ini. Kemudian kita hubungkan laptop partnya juga, kita matikan terlebih dahulu, kita ganti ininya menggunakan seperti ini, kemudian kita nyalakan lagi dan ubah config-nya. Wireless 0 nya kita masukkan, untuk default kita ganti WiFi lantai 2, dan PSK passwordnya kita isi sampai 9 seperti ini. Nah, ini sudah terlihat bahwasanya semua juga sudah terhubung dan tertata. Langkah selanjutnya kita masuk ke router 2. Untuk router 2 kita setting terlebih dahulu konfigurasinya yang terdapat pada fast internet 0-nya. Untuk fast internet kita centang port status on-nya, dan untuk IP konfigurasinya kita isi 192.100.53.10. Kemudian untuk subnet max-nya kita biarkan seperti ini. Setelah fast internet 0-nya kita isikan, kita ke fast internet 1. Untuk port status jangan lupa di on kan, dan IP address-nya kita masukkan 200.165.53.41, dan subnet max-nya kita biarkan. Kemudian jika sudah di serial 2, pada serial 2 ini jangan lupa untuk centang port statusnya, kemudian kita isikan untuk IP-nya, kita isikan seperti ini 192.168.53.20, dan subnet max kita isikan seperti ini, tidak perlu diubah. Setelah fast internet 0, fast internet 1, serial 2 pada router 2 terisi, langkah selanjutnya kita akan ke router pertama. Ya, sama seperti tadi, kita masuk ke bagian serial 2-nya terlebih dahulu. Nah, ini jangan lupa untuk centang port status on-nya, kemudian kita isi IP address-nya. Kita isi 192.168. Oke, mungkin bukan 168, di router 1 ini kita isi dengan 192.100.53.10. Kemudian subnet max kita biarkan seperti biasanya. Kemudian setelah itu kita ke fast internet 0, kita centang port status on-nya, lalu ke IP address-nya kita masukkan 192.168.53.20.
Nah, untuk subnet max kita biarkan. Nah, ini juga serial 2 sudah terisi, flash internet 0 juga telah terisi. Kita silang, kita cek apakah tersambung. Nah, ini menunjukkan bahwasannya untuk skenario ini juga sudah tersambung. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi mengenai pada bagian RIP. Caranya masuk kepada router 2 terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian RIP, kemudian kita tambahkan untuk networknya seperti tadi, yaitu 192.100.53.10. kemudian kita add. Setelah itu kita tambahkan 200.165.53.41. kita add juga. Setelah itu tambahkan 192.168.53.20. kita add. Nah, ini kan batasnya sudah 3 dan juga sudah terpenuhi. Kemudian kita akan beralih ke CLI, dimana pada CLI ini kita ketikkan no auto summary seperti ini ya, no auto strip summary. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan version 2. Jika sudah, kita beralih ke config, kemudian ke setting, dan kita save seperti ini. Kemudian kita reset, kita pencet yes. Selanjutnya kita masuk ke router yang router 1 ini. Kita cek. Nah, ini ternyata pada router 1 untuk flash internet dan serialnya ini kereset juga. Jadi kita masukkan lagi untuk flash internet 0-nya. Untuk flash internet dari router 1 kita masukkan 192.168.53.20. dan subnet maxnya kita biarkan seperti ini. Jangan lupa untuk centang port statusnya. Kemudian kita ke serial 2. Untuk serial 2 juga ikut reset, jadi kita inputkan lagi. Kita masukkan IP-nya untuk serial 2 192.100.53.10 dan subnet max kita biarkan seperti ini. Jika sudah, kita akan menyimpan agar dia tidak berubah-berubah lagi. Nah, sebelum menyimpan, kita masuk ke RIP-nya terlebih dahulu. Kita tambahkan network sesuai dengan router 1 tadi, yaitu 192.100.53.10 terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.53.20. Kemudian kita tambahkan 200.165.53.41. dan jika sudah 3 seperti ini, kita masuk ke CLI lagi. Kita ketik no auto summary, kemudian kita ketik version 2. Jika sudah, kita ke config, kemudian setting, kita save untuk router 1. Nah, ini juga sudah, jadi save. Terlihat juga sudah terhubung lagi. Kita reset networknya, kita tunggu sampai terhubung kembali. Nah, sudah terhubung. Mungkin
Setelah itu kita menuju ke PC 5 untuk mengecek apakah sudah tersambung ke FTP server atau tidak. Caranya kita masuk ke PC 5 terlebih dahulu, lalu ke command prompt, kita coba menghubungi FTP server dengan cara ping 200.165.53.21. Kita tunggu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya untuk PC 5 sudah terhubung dengan FTP server dan juga sudah terkonek. Oke. Setelah itu kita akan coba untuk mengecek pada DNS server dari PC 5 dengan cara masuk ke PC 5. Pertama-tama kita cek untuk IP DNS server terlebih dahulu. Kita cek untuk IP konfigurasinya, ternyata ini kita copy. Jika sudah di copy, kita masuk ke PC 5, kemudian ke command prompt kita coba untuk ping. Kita cek dan kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini menandakan untuk PC 5 sudah terhubung dengan DNS server. Ya baik, ada sedikit perubahan. Kita tata seperti ini. Mungkin kita langsung mencoba untuk menggunakan Simple PDU. Kita coba dari PC 5 menuju DNS server. Oke, kita coba. Pada percobaan ini terbukti bahwasannya PC 5 dapat terhubung langsung dengan DNS server. Oke, mungkin langkah selanjutnya kita langsung masuk ke dalam web server. Pada web server ini kita lihat dari segi HTTP-nya, kita pergi ke service, kemudian kita ke HTTP yang ini dan kita cek untuk indeks 2 HTML yang kita pakai adalah seperti ini. Akan tetapi ini saya akan rubahnya untuk indeks HTML. Saya setting seperti ini, dan jika ada perubahan klik save, kemudian klik yes, kemudian ke file manager. Jika HTTP sudah dirasa sudah cukup, selanjutnya kita akan ke bagian DNS server. Kita masuk ke bagian service dan di bagian DNS, kemudian kita setting untuk name-nya, kita setting untuk www.perpustakaan.com, kemudian kita masukkan untuk addressnya. Untuk addressnya kita masukkan sesuai 200.165. Ya, mungkin sebelum saya memasukkan DNS server, untuk address DNS server ini harus berhubungan langsung dengan FTP dan mail server. Jadi kita cek dulu untuk FTP mail servernya IP-nya berapa. Nah, kita salin IP-nya, kemudian kita silang, kita langsung masukkan untuk DNS server. Nah, kita masukkan addressnya
yaitu 200.100.53.21 kita add, kemudian kita tambahkan untuk perpustakaan.com, kemudian tipenya itu Gname, dan untuk hostname-nya sesuai dengan domain yaitu www.perpustakaan.com. kita klik add, lalu kita masukkan lagi untuk FTP perpustakaan.com, dan untuk formatnya kita ganti tipenya yaitu A-record, dan untuk addressnya kita samakan, klik add, kemudian kita masukkan email.com untuk menerima email penerima nanti ketika kita mengirimkan sebuah email, dan untuk alamatnya addressnya kita samakan. Jika sudah, jangan lupa untuk mengklik on pada DNS service, dan setelah itu dirasa sudah cukup, kita lanjut ke FTP dan mail server. Nah, ini kita masuk ke service, kita ubah ke emailnya. Untuk domainnya sama seperti tadi, yaitu kita menggunakan domain email.com, kemudian kita set dan kita masukkan user. Di sini kita akan memakai percobaan, yaitu dua pengguna adalah admin dan user. Jadi user kita isi dengan user terlebih dahulu, dan passwordnya kita isi dengan user, kita samakan, kemudian kita akan membuat sebuah admin dan passwordnya juga admin, kita tambahkan. Jika sudah, kita masuk ke FTP. FTP-nya ini untuk yang pertama kita masukkan untuk usernya dan passwordnya yaitu 12. Untuk user ini hanya bisa melihat dan cuma bisa mengelis. Kita add, kemudian saya akan masukkan admin dan passwordnya yaitu 1. Kemudian dari admin ini bisa menulis, membaca, menghapus, mengganti, dan list apa nanti yang sekiranya datanya dibutuhkan. Jika sudah di add, dan untuk Cisco bisa dihapus. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita cek di PC 5 apakah pada user tadi bisa terhubung dengan cara kita akan mengirimkan email di antara user dan admin. Kita coba untuk PC 5, dan PC 5 rencananya ini akan dipakai untuk user. Jadi ketika username ini kita isi untuk user, kemudian email address adalah user@email.com, kemudian incoming mail server kita isi email.com, dan outgoing mail server kita isi email.com. Lalu username kita isi user dan password kita isi user. Oke, kita klik save. Kita masuk, kita ingin mengirimkan pesan ke admin. Caranya dengan pilih compose, kemudian to admin@email.com, kemudian subjeknya ingin menanyakan ketersediaan buku di perpus. Nah, isinya yaitu halo admin, mau bertanya apakah ada buku 7 bidadari yang ada di perpus saat ini. Kita tunggu. Nah, ternyata ini sudah berhasil terkirim. Di sini menunjukkan bahwasanya pesan tadi kita kirim ke DNS server, kemudian dari DNS server mengirimkan ke FTP dan mail server. Nah, setelah itu kita close. Kita akan mencoba untuk memakai PC 8. Pada PC 8 ini kita pakai untuk usernya itu admin. Jadi di email kita ketikkan admin, kemudian email address kita isi admin
email.com, kemudian incoming mail server kita isikan admin. Incoming mail server ini bukan diisi admin, tapi diisi sama seperti tadi, yaitu email.com. Kemudian outgoing kita isi email.com, username kita isi admin, dan passwordnya adalah admin. Oke, kita save. Kita lihat apakah pesan tadi masuk ke admin dengan cara kita pilih receive. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya pesan yang tadi dikirim oleh user masuk ke dalam admin. Nah, ini kan ada dua pesan ya. Jika ada dua pesan ini bisa kita hapus untuk pesan yang tidak diperlukan dengan cara delete. Nah, sudah terdelete, kita balas untuk pesan usernya dengan cara reply. Nah, kita tanya untuk menanyakan ketersediaan buku di perpus ini kan. Nah, admin akan menjawab untuk buku 7 Bidadari di perpus saat ini masih dipinjam oleh seseorang. Kemungkinan hari Rabu akan dikembalikan. Jika sudah, kita akan kirimkan pesan untuk replay-nya dengan cara send. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwasanya send sukses di sini. Oke, kalau sudah, mungkin kita coba cek ke PC 5 lagi apakah pesannya masuk. Tadi email, kemudian di save. Nah, ini untuk buku 7 Bidadari perpus saat ini masih dipinjam seseorang, kemungkinan hari Rabu akan dikembalikan. Jadi user menerima email dari admin. Oke, mungkin ini selanjutnya kita akan coba membuat sebuah file pada PC admin, yaitu ada pada PC 8. Oke, kita buat di text editor, kemudian kita pilih file, kemudian new. Semisal ini adalah list dari buku yang tersedia di perpus. Kita tulis ini adalah buku yang tersedia pada perpustakaan. Seperti ini, kemudian kita save. Lalu kita beri nama untuk file ini, yaitu list buku txt. Seperti itu. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, ini sudah tersimpan. Kita coba cek pada command prompt dari PC 8 untuk mengecek direktori tadi dengan cara kita bisa mengetikkan dir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada list buku txt ini sudah dimasukkan dalam sebuah direktori. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba mengecek NS lookup-nya. Oke, kita coba mengeceknya dengan cara ketik NS lookup. Kita dari emailcom dulu ya, emailcom kita cek. Nah, ini untuk emailcom ada di ruang FTP dan mail server. Kemudian kita cari lagi untuk NS lookup untuk ftp perpustakaan.com. Oke, untuk ftp perpustakaan.com mungkin ini juga sudah. Kita coba untuk mengaksesnya. Jadi kita ketikkan ftp spasi ftp perpustakaan.com. Nah, kita masukkan untuk user dan password. Kita masukkan username-nya adalah admin. Dan passwordnya kita masukkan juga admin.
Oke, coba kita ulang lagi untuk mengakses FTP-nya dengan mengetik ftp.perpustakaan.com. Mencoba menghubungkan. Kita tunggu sejenak. Nah, ini sudah terhubung. Mungkin kita langsung masukkan. Untuk username kita masukkan admin, dan untuk password kita ketikkan admin, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk. Setelah kita sudah masuk, mungkin kita akan mengambil untuk list buku tadi, yaitu dengan cara put list buku txt, kemudian di enter. Nah, ini transfernya sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk merename. Kita coba untuk rename. Caranya ketik rename list buku txt menjadi buku coming soon txt. Kita coba. Nah, ini sudah di rename juga dan sudah berhasil. Lalu setelah kita rename, kita cek direktorinya dengan cara ketik dir. Nah, oke, mungkin itu. Selanjutnya kita pastikan dikirim dari admin, kita menuju ke user 1 apakah file tersebut ada. Jadi kita langsung menuju ke PC 5, di mana PC 5 tadi merupakan PC-nya dari user 1. Kita ketik seperti tadi, yaitu kita akses FTP-nya. Nah, sudah, kita masuk ke dalam FTP. Karena ini user, kita ketikkan username-nya yaitu user, dan untuk passwordnya kita masukkan 12. Kita oke, sudah masuk. Kita coba cari direksi. Nah, kita cari. Nah, kita sudah cari. Untuk buku coming soon-nya sudah ada. Mungkin kita langsung ambil saja dengan cara kita langsung ketik get buku coming soon txt seperti ini, lalu kita enter. Nah, ini sudah ada. Jadi kita coba untuk membukanya pada text editor. Kita coba buka, kemudian kita masuk ke file dan kita ke open. Nah, ini sudah muncul bahwasanya untuk file yang tadi telah terkirim pada PC 5. Artinya tadi sebuah admin telah memberikan filenya kepada PC 5. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari tugas project akhir yang telah saya buat. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.